Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi yang menjadi pencarian dari warganet. Ini ada dua sosok nama ya, Marcel ya. Jadi hari ini ada sosok nama Menkyu dan juga sosok nama pelatih Indonesia. Jadi dua-duanya sebenarnya lagi banyak diperbincangkan karena dua-duanya agak kontroversi ya. Kita akan bahas seperti apa kontroversinya ya. Kita akan bahas ya. Yang pertama ini karena cukup banyak ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ada lebih dari 9.000 pencarian dan kita akan bahas lengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tunggu apa? Jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit akan naik kalau ekonominya maju gitu kan. Ya, pemirsa, kita langsung saja mulai bahas ya terkait dengan trending topik yang pertama. Ini terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memang menarik perhatian publik sejak menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tepatnya adalah pada tanggal 8 September 2025. Jadi setelah 1 bulan menjabat Menteri Keuangan, kemudian sosok Yudi, maksud kami Purbaya Yudi Sadewa ini dikenal sebagai sosok ekonom yang berbeda dari kebanyakan pejabat negara. Karena bukan hanya dari kebijakannya saja, tapi juga dari caranya menyampaikan, dari gaya komunikasi, menyampaikan pesan kepada publik yang seringkali dianggap lebih ceplas-ceplos. Nah, banyak juga pihak yang menilai bahwa gaya Purbaya ini menggunakan bahasa ataupun diksi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan ekonomi. Jadi masyarakat merasa lebih dekat dan juga lebih paham dengan apa yang disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan. Iya, jadi ini agak berbeda ya pemirsa dengan gaya komunikasi mayoritas politisi. Kalau gaya komunikasi dari Pak Purbaya ini justru dikenal sebagai sebutan koboi. Ini sudah diklaim juga sama dirinya ya ketika waktu baru dilantik ya. Katanya dia tuh koboi gitu. Nah, jadi pemirsa, istilah ini bukan berarti kasar, namun menggambarkan cara bicara yang ceplas-ceplos, penuh humor dan juga apa adanya. Nah, Purbaya Yudi Sadewa ini adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Dan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Purbaya dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat fondasi fiskal Indonesia yang telah dibangun oleh pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Purbaya juga menekankan dirinya akan bekerja keras dan meminta dukungan oleh semua pihak. Purbaya juga menyadari bahwa banyak pihak yang meragukan kemampuannya mengelola ekonomi nasional. Ia pun langsung unjuk gigi dan menjanjikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6% dalam waktu dekat dan mencapai angka 8% dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Seperti apa ya nanti gebrakannya ini ya Marcelina? Karena kan 6-8 ini bukan angka yang kecil ya untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Iya betul, apalagi kalau kita lihat ya memang terkait dengan sejumlah kebijakan ini juga sudah mendapatkan komentar begitu ya dari Menteri Keuangan. Ada beberapa langkah yang akan diambil. Nah, bahkan usai menghadiri rapat kerja perdananya pemirsa dengan Komisi 11 DPR RI, Menkyu Purbaya membuat gebrakan yaitu menggelontorkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan guna mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah ini merupakan komitmen Purbaya dalam menghidupkan kembali 2 mesin perekonomian, yakni mesin fiskal dan juga moneter. Nah, untuk selengkapnya kita akan simak pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa berikut ini. Jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik. Kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan
sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa, yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pinter nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat. Nah, pemirsa, baru-baru ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyampaikan statement ya bahwa pihaknya sebagai Menq ini menolak utang kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUSH dibebankan ke APBN. Utang proyek kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUSH ini menembus 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat sehingga membuat PT Kereta Api Indonesia dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan untuk menanggung kerugiannya. Nah, menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat ini seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia. Bendahara negara itu menyebut bahwa saat ini pihaknya belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang WUSH ditanggung oleh negara. Dan Purbaya juga menilai Danantara ini sudah punya kapasitas keuangan yang cukup kuat seperti dari dividen untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu mengandalkan APBN. Kita simak selengkapnya pernyataan Menq Purbaya soal utang kereta cepat berikut ini. Terkait WUSH, Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan WUSH sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Ya pemirsa, kemudian juga ada hal menarik dari Menteri Purbaya ini. Ia mengatakan bahwa berjanji tidak akan menggerek cukai dan harga jual eceran atau HJE rokok pada tahun 2026. Purbaya juga mengatakan belum ada kebijakan untuk menaikkan HJE rokok di tahun 2026. Menq Purbaya yang baru menjabat sejak bulan September kemarin memang menaruh perhatian khusus pada industri rokok. Terlebih pada beberapa kasus pemutusan hubungan kerja belakangan ini yang menerpa sejumlah pabrikan rokok. Selain mengkritik tarif cukai rokok, Purbaya juga tak segan membasmi produk ilegal yang bertebaran di toko online alias marketplace. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu pemicu melemahnya industri rokok dalam negeri. Pemerintah memang tidak menaikkan cukai rokok pada tahun 2025. Akan tetapi, Menq Sri Mulyani sebelumnya juga telah menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sekitar 10% pada tahun 2023 dan 2024 lalu. Jadi kita akan membahas juga ya Marcel lebih dalam kepada pengamat sebenarnya seperti apa sih respons dari masyarakat jika punya menteri yang lebih ceplas-ceplos ngomongnya. Apakah memang benar lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan apakah memang akan dilanjutkan juga kebijakan-kebijakan yang sudah dilontarkan oleh menteri kita ini ya? Ya, atau jangan-jangan karena ini juga ya Pak Purbaya ini dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai Menq. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.